وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
dundang bokmu, dundang bokmu, dundang bokmu, dundang bokmu, dundang bokmu, dundang bokmu, dundang bokmu. Allah, ya Allah curahkan rahmat juga salamatan tarun tua Nabi kami Muhammad sepanjang hidup di dalam kebakaan amonyo dalam kasih sayang Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Atas nama grup Gita Islamia dengan nilai 617. Atas nama grup musik Simfoni Humairo. Dan berarti juara pertamanya adalah Neo Salawat dari kelas 3A. Tepuk tangan untuk 3 terbaik. ya, tepuk tangan dong. Yang berupa Untuk juara 2 Simfoni Humairo. sertifikat dan uang pinang.
dari juara 2 dari kakak-kakak Taruna Nindya kelas 3D. Dan juara 3 dari kelas 4B beserta uang juga. Silakan Pak. Kita sebutkan peringkat 1 nomor urut 17 atas nama Kak Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang
Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendapatkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan pada waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih dapat sama-sama berkumpul dan saling bersilaturahmi pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1434 Hijriah. Baik, mengawali acara ini, acara yang pertama adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Kakak Taruna Madya Ridwan. Kami persilakan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kepada seluruh sivitas akademika STDD, kepada seluruh panitia yang sudah membantu untuk mensukseskan acara ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Maulid Nabi ini kami mengambil tema dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita wujudkan sifat jujur, amanah, cerdas, dan bijak menuju sivitas akademika SDD yang berakhlak mulia dan bersih dengan mensuri taladani ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Besar harapan kami untuk para hadirin, semoga dapat memberikan berkah serta hidayah serta naungan syafaat di hari kiamat nanti. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Untuk melihat dan menunjukkan anak-anak kita di SDD ini yang jauh dari kota besar, jauh dari kota Jakarta. Hikmah yang kita petik, terutama bagi anak-anak saya seluruhnya, kalian ini nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Korupsi justru dilakukan oleh orang-orang pandai, bukan oleh orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh itu korupsinya kecil-kecilan, kalau orang gede, orang pintar, korupsinya gede-gedean. Semuanya orang pintar-pintar semua yang korupsi itu. Itu akibat jiwa yang dangkal ya, berorientasi hidup hanya kepada materi. Pada saat dia mati nanti kan itu materi semua yang dimiliki kan dibawanya. Nah itu kayaknya pemahaman ini kiranya Pak Kiai bisa menanamkan selalu dengan bagus ya. Tahun kemarin saya melihat Bapak suarakan tentang Pancasila dan beliau datang dengan simbol Pancasila di sini di dada kiri beliau. Cinta banget sama Pancasila, bagus. Saya katakan kepada Pak Kiai tadi bahwa saya dan seluruh anak-anak saya Pancasila tertanam di dalam jiwa dan darah kita, betul kan? Demikian Pak Kiai dan kami seluruhnya, seluruh teman-teman penyelenggara panitia dan seluruh rekan-rekan STDD, sivitas akademika, memohon maaf kepada seluruh
tamu, para hadirin yang ada di sini, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi, kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Kami lakukan hanya ini, tapi tentu ada yang nggak pas. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan bila hitung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah akan disampaikan oleh Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kepada yang terhormat kami persilakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, fi wujudil Mustafa Ahmad wa di amin kauni unsu ya Rasulullah tasuru Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur al-ain, marhaban marhaban jannat muslimin, marhaban marhaban musyarab sa'din, marhaban mustamir laysa yanfad, marhaban marhaban ya nur al-ain, marhaban marhaban jannat muslimin, Allah marhaban ya nur al-ain, marhaban 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 jannat al-ain, Allah marhaban 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 ya nur al-ain, marhaban 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 jannat al-ain, Allah marhaban marhaban. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakaran katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STTD yang kita cintai, yang hari ini mungkin bertugas untuk kenegaraan kita. Mudah-mudahan seluruh para staf dan juga pada hari ini Muspida dan Muspika yang mewakili, insya Allah
panitia dan juga rekan-rekan yang dimana di dalamnya Sivitas Akademi STTD ini hari ini kita berkumpul dalam rangka membangun jati diri kita. Sebagai seorang leadership harus bagaimana kita bicara, selain komunikasi dan bagaimana hari ini dari setiap komunikasi kita yang kita lakukan, kita memahami tentang bagaimana harus kita mengetahui wujud kita sebagai manusia yang diciptakan membawa amanah. Betul-betulkah kita menjadi seorang leadership yang pada akhirnya kita mempunyai kritik ini, betul-betul critical thinking ini bisa kita lakukan. Tidak ada rasanya komunikasi yang baik tanpa ada critical thinking. Ini menjadi fenomena di Indonesia. Di belahan bumi pun, sampai Timur Tengah pun harus hancur. Sekarang Indonesia kita lihat bagaimana orang boleh membangun, orang boleh mengatakan dia Islam, orang boleh mengatakan dia beragama. Sudahkah dia menjiwai dari agamanya? Sudahkah dia bisa berpikir tentang bagaimana ketuhanannya? Nah, disinilah melalui Maulid ini kita lihat bagaimana seorang leadership membangun karakter manusia ini akan selamat hidup di dunia sampai hidup di akhirat. Nah, disinilah jati diri kita tidak lain adalah sebuah perjalanan hidup yang di dalamnya mempunyai jasad. Jasad ini perlu mempunyai satu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tapi tidak harus berlebihan. Melalui Maulid ini, mari kita lihat bagaimana critical thinking kita. Tak kala kita melihat diri kita, tak kala kita melihat akademis ini, tak kala kita punya jabatan, bagaimana kita calon pemimpin nanti ke depan. Nah, jangan sampai rekan-rekan Sivitas Akademi ini di luar sana nanti luar biasa. Banyak orang yang berjatuhan cuma karena pangkat, jabatan, tapi tidak mempunyai sifat ketuhanan. Melalui Maulid ini Allah membangun, Allah meluncurkan sebuah produknya yang tidak bisa diragukan lagi. Yang dia membangun karakternya bahwa Nabi Muhammad SAW ini lahir ke muka bumi ini mempunyai sifat-sifat ilahiyah, di mana sifat ilahiyah ini sudah terbukti dan sudah ada amdalnya. Dan tidak diragukan lagi, ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. Maka melalui 5 hari ini sebagai Akademi STTD, inilah yang kita harus bekal. Manusia boleh silakan beraktivitas, tapi harus ada tuntunan. Kita lihat sebagaimana saya berbicara. Saya kalau udah di jalan raya itu rambu-rambunya enak. Nah, orang kalau mematuhi rambu-rambu enak. Lihat ada jalur lambat, jalur sedang, jalur cepat. Kalau mendahului, jangan sekali-kali dari kiri. Bahaya. Kita ini kadang-kadang mendahului dari kiri, Pak. Main sodok aja. Betul, harap disodok juga. Tabrakan. Kalau udah tabrakan, gimana siapa mau disalahin? Nah, polisi itu punya aturan. Nyodoknya dari mana? Gitu, Pak. Ini Pak Kapolsek juga pintar ini. Ukur dulu. Kita pun diukur hari ini standarisasi CNI. Di mana diukur kita manusia ini? Dari kesadaran beliau bagaimana mempunyai bijak putus kita akan ini yang bersih, berakhlak mulia dengan positif akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini namanya bagaimana kita punya standarisasi. Kalau kita punya standar, hidup enak. Makanya Bapak dan Ibu, mari kita tengok di sana. Lihat, siapa menteri yang tidak punya standar akhlak Nabi harus mendekam di penjara. Siapa bupati yang tidak punya berakhlak mulia mesti dekam di penjara. Siapa saja yang tidak berakhlak mulia dan tidak jujur pasti hidupnya rugi. Bayangin Pak, udah pensiun, sekolah di akademi ini kan lama Pak. Dari mulai SD, SMP, akademi lama. Kita nikmatin begitu, mau hari pensiun masih penjara, kira-kira enak gak? Masya Allah, ini bahaya. Kenapa? Allah ini lebih dahulu berbicara tentang bagaimana lakon kana lakum fi rabbil uswatun hasanah. Nah, dari uswatun hasanah inilah kita mesti critical thinking. Kalau kita tidak punya critical thinking, ya kita cuma bawa biasa doang Pak. Nah, apa critical thinking yang kita lakukan? Coba beliau, kita harus betul-betul masuk ke dalam. Kenapa sih Allah menginginkan kita ini selamat dunia akhirat? Karena di dalamnya ada rambu. Gak mungkin STTD ini kalau nggak rambu. Aduh Pak, jalan tuh indah bener Pak. Bapak nyasar. Saya dari Puri lihat Bekasi, ada gambar hijau, aturan rambu-rambunya. Gila sampai di Cibitung tuh, belok kiri Cibitung. 100 km udah dikasih tahu Cibitung. Saat kita mau keluar aja
1 kilometer tuh udah Cibitung. Ini STD ya, saya belajarnya, kiainya belajar juga rambu-rambu. Begitu 500 meter, lihat kita sudah mulai ambil jalur selamat, jalur kiri bukan jalur kanan. 500 meter jalur kanan gimana Pak? Kabar nggak? Makanya hidup kalau di hari tua udah harus jalur lambat nih Pak, nih senior kita ini banyak nih Pak. Ini udah ngambil jalur lambat ini. Kalau dia ngambil jalur cepat terus, wah lihat stroke, post-mortem syndrome. Nah ini agama ini udah ngatur karena rambu-rambunya yang namanya lalu lintas ini itu sudah diprediksi untuk keselamatan manusia agar manusia nyaman berkendara, happy di jalan dengan aturan yang tertib. Lah nggak jadi kredit Pak. Lah kita ini kok manusia udah diatur, udah ada contohnya, kok dilanggar? Kalau udah dilanggar baru nangis. Ini Bu terjadi. Emang kira-kira enak gak sih jadi pejabat masuk penjara Pak? Alhamdulillah besok saya kunjungannya ke penjara di Lapas 1 Tangerang. Saya sering Pak belajar gitu. Saya tanya itu dia, kenapa sih Bapak masuk penjara? Iya karena Bapak mau punya akhlak Nabi, makanya Bapak di penjara. Nah penjara dunia enak, penjara akhirat. Nah Allah memberikan statement jauh-jauh hari. Di dalam diri Rasul ini ada suri teladan yang baik. Cobalah kalian kritik dulu, critical thinking dulu. Lihat kenapa sih Allah berikan contoh ini? Kita ini Allah di luar biasa memberikan rambu-rambu. Ini loh masalah akil balik seperti ini. Tapi kan STD ini taruna-taruninya ini udah dewasa semua kan, udah lepas dari akil balik ini Pak. Ada aturan-aturan. Kalau hidup kita mau sukses, bahagia, ikuti aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas. Nanti kalau Anda memang dia lagi mogok, Anda jadi masalah, jalur darurat aja. Islam udah ngajarin dari jalur darurat. Walaupun dalam keadaan sakit, walau dari apa, sholat gak usah berdiri, duduk tiduran boleh. Itu mobil yang rusak, taruh, kasih aja lampu azan, ya kan Pak? Tak, ini darurat. Nah kita ini masih muda, belum darurat. Nah melalui maulid ini baru kita ngerti, oh ternyata ada leadership, bagaimana membangun karakter ini, agar karakter ini bisa terwujud demi keutuhan bangsa dan negara. Maka diambillah statement ini, bangunlah jiwamu. Saya bilang tadi sama kepala STT Pak, kalau membangun jiwa itu Pak harus lebih utama. Makanya anak-anak akademis kita ini, aktivis kita ini, kalau tidak dibangun jiwanya, nah inilah fenomena yang ada di tanah air Indonesia. Mau kemana kita cari pemimpin? Mau ke partai berantem, coba Pak. Mau ke dewan berantem, bingung kita. Ini kemana ini? Negara ini dibawa. Padahal negara ini sudah jelas dibangun dengan karakter Pancasila sebagai pedoman ketuhanan. Kita sebagai leadership, bagaimana membangun kejiwaan kita ini dari hasil musyawarah, permusyawaratan yang dibangun ini dalam rangka mengendalikan situasi diri kita dan juga situasi rakyat di bawah. Nah, kalau pemimpin ini semuanya pintar, tidak berakhlak jujur, tidak mempunyai rambu-rambu, habis Pak. Coba lihat, digasak 6,5 triliun. Habis tak kemana itu? Gua tuh gasak 6, triliun juga habis. Pakai ambalan lah, digasak lagi, kumpul atlet digasak lagi lah, gak ada rambu-rambu. Begitu rambu-rambu ini tuh ditonton oleh rakyat. Nah, sementara dia haji, ini bahaya Pak. Udah haji, umroh mulu lagi. Nah, saya bingung kita nih, lo udah haji umroh mulu, lantas apa yang dilihat? Karena mereka pergi ke Mekah tidak ada critical thinking. Bagaimana pembangunan solusi Rasulullah SAW ini membangun umatnya sedemikian rupa. Saya yakin Pak, bukan saja pejabat, bukan saja akademis, bukan saja pemimpin yang lain, kiai saja yang gak punya critical thinking, siap untuk susah, siap saja untuk tidak ditinggalkan umat, dan semuanya tidak dapat apa-apa. Lihat Pak, mereka tidak critical thinking, misalnya DP, minta dijemput, bicaranya juga gak ngerti tentang kenegaraan, bobor tentang rambu-rambu lalu lintas, tahunya duit. Manusia kalau udah tentang Tuhannya duit, bahaya Pak. Karena tidak pakai rambu-rambu lagi. Jalur halal, jalur yang namanya haram, sikat. Melalui komunikasi inilah kita mengerti bahwa mindset kita sudah harus berbicara lebih mengedepankan tentang sifat ketuhanan yang ada pada diri kita.
aturan-aturan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita menjiwai. Baru hidup sukses, baru hidup bahagia. Inilah jiwa yang dibangun ini, bukan jiwa-jiwa setonian, tetapi jiwa-jiwa ketuhanan. Jiwa ketuhanan inilah di Sivitas Akademi ini ada contoh. Lihat anak akademi aja bisa nyantunin, Pak. Ya, masa kiai ngadain acara kagak ada satu anak yatim? Yang ada banyak kasih kebuli, petasan lah. Mau dibawa kemana? Ini harus ada critical thinking. Kalau tidak ada critical thinking, berarti tidak ada sosial. Nah, makanya di Pancasila itu lihat, Pak, kenapa sih sila 1, kedua, ketiga, kok sila kelima ada critical thinking? Asumsinya kepada keadilan sosial. Nah, hidup yang berwawasan intelektual, hidup yang berwawasan ketuhanan akan melahirkan kebahagiaan, mewujudkan bagaimana baginda Rasulullah SAW dengan ajarannya masuk dalam bidang akhirnya mempunyai bagaimana kita mempunyai dedikasi terhadap bangsa negara, terhadap agama, akhirnya tercermin bahwa kita seorang leadership, bagaimana memikirkan generasi kita ini menjadi orang yang sukses. Akhirnya kita mempunyai policy insurance. Kalau kita sudah mempunyai policy insurance, kita mempunyai jaminan mutu di masyarakat. Lihat, Pak, disegani kewibawaan ini. Kita lihat ada Bung Tomo, Ki Hajar Dewantoro, ada kita lihat lagi tokoh-tokoh yang lain. Kok sekarang walaupun beliau tidak ada, rasanya enak kita kenal. Nah, apalagi yang jauh kita kepada universal, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, saya bercermin, Pak. Saya kiai ini, Pak, jujur aja karyawan loh, Pak. Karyawan di perusahaan minyak kasih. Yakin, Pak. Sekarang saya cuti, gak apa-apa. Demi STTD cuti sehari. Cuti sehari juga gak apa-apa, Pak. Saya karyawan, tapi saya juga pengusaha. Saya bicara entrepreneurship in government. Bagaimana jiwa-jiwa entrepreneurship ini? Banyak, Pak. Orang punya bersifat jiwa miskin, bukan jiwa mulia. Banyak. Coba bagaimana entrepreneurship. Ya, mudah-mudahan aja orang STTD juga nanti begitu jadi STTD bisa jadi entrepreneurship. Amin. Bicara entrepreneurship, saya juga bicara tentang petani, saya bicara tentang kiai. Jadi wawasannya alhamdulillah, Pak. Lah, inilah yang dibangun. Karena sebagai teladan ini tidak harus cengeng. Islam ini tidak berbicara tentang cengeng. Kan banyak, Pak, orang Islam cengeng banget, Pak. Pagi-pagi megang tasbih sampai dari subuh sampai jam 9. Kagak kemana-mana, gitu aja di musola. Mau makan apaan? Bisa Bapak zikir segitu, ngiter-ngiter musola, bikin 9, mau makan apaan? Paling yang dilihat tetangga, ya lumayan nih ada janda cakep gitu kan. Bagaimana di pelet? Ya udah kayak bininya 4, 5. Udah kagak punya pekerjaan, bininya banyak, ngapain? Masa kotak amal di rumah. Apa jual fotokopi? Nah, ini kita bicara dari tingkat akademis ini. Kenapa? Ini harus dilakukan critical thinking ini. Jadi kalau jadi saya jadi kiai, ya udah tidur sejam cukup lah. Kalau anak-anak ada aktivitas ini mungkin tidurnya 6 jam ya. Saya 1 jam cukup, Pak. Saya malam jadi dokter, jadi profesor, ahli psikolog, ahli terapi, ahli santet, ahli kesurupan. Tadi itu taruh di kita kesurupan, gak usah dipegang-pegang, gak usah dipencet-pencet. Sila itu pakai telunjuk aja. Ya orang jiwanya lagi terkontinasi, hilang dipegang-pegang. Enggak. Tenangkan ruhnya, tenangkan jiwanya. Siapa yang menggoda dia? Siapa yang mempengaruhi dia? Cinta, taruh aja kantong di dalam mulut caplok. Lah, jiwa kembali. Coba kalau jiwa saya sifat setan, ketemu dia tadi. Makanya anak-anak taruna, kalau di sini ada kesurupan, jangan dipencet, yang diapa. Kalian taruh, diam. Kalau ada yang melompat orang, diam saja. Sila. Ya. Baca ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bilang dulu salat seorang. Mohon sama Allah, dan dia insya Allah sembuh. Nah, kita ini membangun emosi. Jangan. Makanya paling gampang tuh mempengaruhi jiwa orang komunikasi. Ya, itu paling gampang itu. Bikin orang begini gampang. Tapi bisa nggak critical thinking pada diri kita sebelum kita set komunikasi? Inilah mindset yang dilakukan tidak lain untuk membangun jiwa leadership agar kita tidak terkoordinasi dengan keadaan zaman. Di hari tua tinggal uncang-uncang kaki punya insurance. Apa insurannya? Amal soleh dan berbuat baik.
Lihat orang yang berbuat baik, Masya Allah hidupnya nikmat. Coba Anda berbuat jahat, kasih nilai audit, ini hasil kejahatanmu. Coba. Lah, ini senior-senior kita ini luar biasa nih Pak. Tinggal membaca aja itu reporting kita. One day, weekly, monthly, yearly. Sobat yearly, silakan buka. Gila, kalau perbuatan kita banyak dosa mulu, nggak semangat itu Pak. Yang kita tuju tiap hari apa? Kematian. Sakit, takut mati. Apa? Takut mati. Loh, kata Allah, bukankah aku sudah luncurkan produk ini? Bagaimana Rasulullah SAW ini membuat jujur, amanah, cerdas dan bijak menuju dirimu sendiri sebagai Civitas Academy. Dari sekarang ini kita mesti merilis, mesti mindset kita berubah. Jangan lihat orang-orang yang salah, tapi lihat baginda Rasulullah SAW. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Pak, saya yakin hidup itu bahagia dunia akhirat. Saya baru sedikit aja, bagaimana Pak? Bahagia banget Pak. Tiap hari melayani orang 300 orang, bayangin aja Pak. Pulang kerja, istirahat sejenak, melayani tamu 300 orang. Allahu Akbar. Ini dituntut kenapa? Dituntut kita bagaimana berbuat jujur, amanah, cerdas dalam rangka melihat umat. Nih saya belajar Pak. Rambu-rambunya saya pakai. Oh, dia masuk jalur darurat, ini loh. Pakai kursi roda. Dia masuk darurat, ini loh. Ada lagi Pak yang lebih darurat. Bapak kalau saya udah jelasin kayak gini, kata Pak Kiai ini bicaranya STT, urusan transportasi darat. Masa bicaranya tentang udara, masa bicara tentang laut, masa bicaranya teritorial, itu mau beda. Begitu darat, begitu dia darurat, saya tanya, Mas, udah lama sakitnya? Udah Pak. Loh kok seperti ini? Naik apa? Saya naik bajai. Oh, subhanallah, sakit parah. Udah diinfus naik bajai ya Pak. Banyak tuh orang ditekuk begitu. Apa tindakan kita sebagai critical thinking? Ya, pulang bawa pulang. Coba apa? Ini uangnya 500.000 pulang untuk ngewarsuin suami. Apa yang dia bilang? Alhamdulillah. Ada critical thinking, sifat kemanusiaan kita bangun, bukan sifat ke sosial. Nah, inilah yang dibutuhkan nanti begitu Civitas Academy ini mempunyai satu critical thinking yang baik di masyarakat. Apa yang kita bangun? Kita jangan terima apa adanya. Kita kan Islam terima apa adanya. Allahu Akbar. Kita kagak ngerti. Allahu Akbar. Baca doang Pak. Ya, komunikasinya sulit. Kenapa kamu tunduk? Kenapa kamu patuh? Bagaimana Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu menciptakan kamu? Maka lakon kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Titik terakhir akhir kehidupan juga yaumul kiamah. Mempunyai insurans karena kamu semua punya sifat ketuhanan yang kamu bangun di dunia ini, kamu akan aman kata Allah. Inilah sebagai yang kamu lakukan atas petunjuk dasar ini, inilah polis insurans. Ini yang kamu nikmati, polis insurans ini loh hasil dividen kamu yang kamu tabungi kebaikan itu, inilah tabungan kamu. Kayaknya enak banget Pak, udah pensiun, udah tua, udah apa, aduh ngelihat anak akademi kita baik-baik semua, amin. Begitu ketemu di sana lagi STTD, waduh jadi kepala RRD di sana, jadi ketua sana, aduh rasanya bangga Pak, udah gitu lagi amanah semua, enak, amin. Gak ada yang korupsi, amin. Lah kalau kita ini orang korupsi hidupnya gak enak Pak. Itu orang korupsi itu menciptakan hidup miskin. Kalau saya bilang menciptakan hidup miskin, ya Allah Pak, makan berapa sih? Mobil berapa sih? Masa korupsinya pakai triliunan? Itu sudah menciptakan hidup miskin. Kenapa? Karena tidak jujur, tidak amanah. Akhirnya mereka sendiri jatuh kepada kehinaan. Nggak tanggung-tanggung orang yang tidak punya CNI ini, nggak punya standar ini, hidupnya sengsara. Lihat, kira-kira Bapak bangga nggak? Ada tetangga sebelah. Oh itu saudaramu di penjara ya karena korupsi ya. Oh pantesan mobilnya, pantesan rumahnya. Setiap orang lewat di Bekasi nih, tuh rumah koruptor. Coba Pak. Coba. Yang kesian siapa? Mengganggu psikolognya nih. Anak cucu di sekolahan. Anak kita lagi sekolah di STTD nih. Waduh, taruni lagi. Oh, ini taruni, pantesan orang mamangnya juga korupsi. Kita ini, keponakan kita ini
Di STT ini, waduh udah gak punya muka Pak. Bentar lagi, ya tahu sendiri anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini kan seringnya nyeloteh nih. Paling enak nyinggung-nyinggung Pak. Ya biasalah orang muda begitu Pak. Oh pantas pakaiannya keren, jajannya banyak, ya korupsi. Itu secara psikolog itu udah mengganggu. Apalagi nanti anak-anak kita yang masih pendidikan di bawah. Di SMP, SMA, waduh Pak ini bahaya. Apalagi nanti teman. Oke lah. Suaminya korupsi, istrinya begitu turun dari pesawat coba. Di bandara coba. Padahal tuh yang namanya kuli-kuli kan gak pernah tahu. Kuli-kuli ngeliatin aja mau bawa barang. Oh, korupsi, bininya koruptor. Itu biasanya di launch Pak, langsung keluar naik. Ini bahaya gangguan mental spiritualnya ini. Makanya barang siapa yang hanya kerjaannya tidak memenuhi rambu-rambu yang telah diatur, siap saja untuk tabrakan. Bapak-bapak kalau bawa mobil kira-kira kesel gak Pak? Orang nyalip dari kiri Pak. Kenceng lagi. Nah ini bahaya. Lihat berapa korban lagi melaju kecepatan 100 dan 200 dari kiri. Nah ini kerjanya STTD yang membuat rambu-rambu. Nah sekarang Allah juga membuat rambu-rambu. Makanya rambu-rambunya ini harus meneladani. Akhirnya kita disuruhnya wajah kal kasiro. Ayat ini Pak, kita bedah satu-satu. Banyak mengingat Allah. Artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kita juga telani. Akhirnya kita juga harus berwaspada dengan aturan-aturan ini. Inilah Pak, hidup sukses. Bagaimana hidup mulia. Kalau kita mau hidup mulia, kata Allah, sukses dan mulia, ikutin rambu-rambu. Kalau kamu mau selamat sampai tujuan, keluar dari Cibitung dengan selamat, ikuti sabar. Kalau ada yang muatan berat, sabar. Kita ini kagak sabar kadang-kadang Pak. Gak sabar, hidup susah. Gak sabar, gini-gini aja. Ada kesempatan proyek, habis dihajar. Nah, akhirnya berjatuhan. Kan gak enak Pak. Jadi pejabat, Masya Allah, di mana-mana dikenal di TV. Nah, Allah sudah memberikan. Ini loh, bagaimana kita hari ini critical thinking kita kepada diri kita. Self komunikasi kepada Tuhan kita. Setelah kita lakukan, baru bisakah kita menjadi seorang leadership pada diri kita sendiri? Jiwa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Artinya secara universal, apabila kamu jiwa dan hati neragamu, nah ini kadang-kadang zaman sekarang susah sih Pak. Bukan membangun jiwa dulu, membangun badan dulu. Nah inilah melalui ini, Civitas Academy ini harus kembali back to basic kepada persoalan-persoalan agamais. Jangan cuma disandarkan kita Islam atau agama yang lain, tapi bagaimana kita mempercayai sifat ketuhanan kita muncul di tengah masyarakat. Sebagai critical thinking ini akan kita lakukan kebersamaan dengan memajukan negeri bangsa ini ke depan, bahwa ada di pundak kita sebagai orang-orang yang berakademis. Karena kalian calon-calon pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana, jujur, amanah, insya Allah akan membahagiakan anak keturunan kita ke depan. Lihat baginda Rasulullah SAW. Pada hari ini, berapa triliun satu hari beliau telah tiada. Lihat, kalau tidak ada mereka-mereka, ini stuck perekonomian dunia. Bapak bisa lihat, hari ini berapa ratus hotel di Madinah penuh orang umroh. Padahal Rasul kita telah tiada. Lihat di Mekah, bagaimana Siti Hajar tiada, Ismail telah tiada, Ibrahim telah tiada. Tapi mengapa bisa menghidupkan orang begitu banyak? Terjadilah perputaran ekonomi dunia. Kita lihat karena di sini ada perputaran ekonomi dunia dengan masyarakat Rasulullah SAW, orang datang berziarah, melihat ajarannya. Inilah yang tidak dilakukan oleh kita umat Islam. Tidak ada critical thinking. Mengapa dan mengapa peperangan ini terjadi? Mengapa Allah mengutus dia? Ini karena kita tidak tahu tentang kehidupan ini, maka diutuslah seorang Rasul yang hari ini kita peringati kelahirannya, agar kita bisa mempelajari dan meneladani. Kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu, tapi insya Allah kalau kalian meneladani ini, kalian tidak akan rugi. Ini Pak, jadi saya alhamdulillah saya belajar nih, anak-anak mahasiswa akademis nih, saya belajar nih bagaimana jadi kiai punya duit. Saya belajar Pak, jadi kiai punya duit, punya
punya ilmu, punya murid. Saya banyak belajar Pak. Saya ke Mekah, saya belajar. Saya bilang hebat ini memang leadership. Saya belajar leadership ini ada golden three angel. 3 manusia leadership ini. Baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar Ibn Khattab. Luar biasa. Saya banyak belajar sepak terjang beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar. Nah setelah belajar, saya baru proyeksikan ke Mekah. Leadership ini berapa? Golden Triangle. Ada ibu, ada anak, ada bapak. Bagaimana ini? Nah ini dipelajari Pak melalui Al-Quran. Kalau ini kita tidak pelajari Pak, hidup kita ini cuma pas-pasan aja hidup. Repot kalau cuma hidup cuma agamanya pas-pasan nanti. Nah melalui Maulid ini saya berharap dan kita berharap mudah-mudahan City Bus Academy ini betul-betul bisa melahirkan seorang leadership yang betul-betul bisa membawa negeri bangsa ini ke depan lebih jaya dan makmur. Insya Allah karena negara kita ini 2013 ini luar biasa. Bapak lihat lagi Pak, mulai bulan besok ya, Januari, Maret, April ini, April Mei ini udah pusing Pak. Nih, Kaptibas ini udah pusing. Apalagi teritorial udah mulai pusing Pak. Semua mengatakan paling benar. Dia merasa paling hebat. Semua sudah mencaci maki coba. Karena 2014 ini akan lahir seorang pemimpin. Makanya saya lagi bingung Pak nih. Saya kiai aja bingung. Saya panggilin murid-murid saya itu yang sudah kelas menteri segala macam. Sini, mau nggak menteri Indonesia? Satu kalau mau menteri Indonesia. Tadi sesuai dengan kepala dari kita, jiwa ragamu harus kamu bangun dari sifat-sifat ketuhanan. Lah ini Pak repot kalau saya udah ngomong nanti di TV, bahaya. Karena saya tahu betul urusan negara ini. Kenapa? Karena banyak kebobrokan. Nah makanya kita bangun dari bawah. Kalau di akademis melalui pemerintah, jalur pemerintah. Ayo kita kembali kepada membangun jati diri kita melalui meneladani akhlak baginda Rasulullah. Mari kita belajar standar. Kalau kita tidak punya standar susah Pak. Saya yakin nih anak-anak taruna dan taruni kalau masuk sini ada standarnya nggak apa nilainya Pak? Ada kan? Masa nilainya 5 masuk STTD? Masa nilainya di bawah 5 masuk STTD diterima nggak Pak? Harus punya standar, maka standar lihat nih. Akademi STTD ini mempunyai standar. Semuanya punya standar. Nah, melalui mimbar hari ini, siang ini kita berkumpul di sini sudah habis ujian selesai. Apa yang kita mesti renungkan ya setelah habis ujian selesai? Ada satu, selain komunikasi. Allah Tuhanku, saya bernama Fulan bin Fulan. Kau titipkan saya di STTD. Hari ini saya telah ujian. Saya mohon rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Semoga apa yang ada di pundak kami ini untuk membawa cita-cita bangsa negara ini dan cita-cita kedua orang tua saya ini menjadi orang-orang yang Kau ridhoi. Ini perlu dibangun vertikal hubungan hablu minallah. Nah ini kadang-kadang juga jarang terjadi komunikasi ini. Baginda Rasulullah SAW ini selalu komunikasi kepada Allah. Nah kita dibangun melalui sholat. Komunikasi sholat ini juga kurang Pak. Nah melalui tahajud malam, melalui kita bangun. Nah inilah Pak, komunikasi ini betul agar tumbuh rasa di dalam jiwa. Kalau komunikasi tidak tumbuh di dalam jiwa, sulit dia akan liar. Coba saya jujur Pak, kalau tiap malam itu saya komunikasi sama Allah enak itu. Ya Allah, nama saya Saadi Al-Batawi. Setelah selesai saya melayani hamba-hamba. Terima kasih ya Allah, besok pagi izinkan saya dan berikan saya sehat. Akan saya ke STTD memberikan ceramah. Dan insya Allah ya Allah setengah hari saya akan bekerja lagi. Tiap hari saya komunikasi. Terus bagaimana ya Allah rezeki yang Kau titipkan ini. Jadi ada semacam komunikasi yang betul-betul butuh tentang rohani ini. Ini jarang kita lakukan sehingga kita tidak diikat jiwa. Jiwa kita ini tidak terikat. Akhirnya liar di jalanan. Wah mau kemana nih? Coba kalau para pejabat kita sudah komunikasinya benar Pak. Dia begitu dia mau jalan besok. Saya adalah anggota dewan. Saya bertugas adalah mensejahterakan rakyat. Bagaimana sidang kabinet ini saya lakukan. Hilang, gak usah pakai minta DP Pak, gak usah minta pakai proyek apa. Nih, bulan apa Pak boleh gak kirim BMW? Gimana sih Pak? Ini jebol semua, ada jalanan dan jembatan jebol, ambruk, jalanan rusak. Ini
Ini mental-mental orang miskin. Jadi kalau udah mental-mental peminta-minta itu mental orang miskin, Pak. Orang udah miskin, hina lagi. Nah, melalui mimbar ini ada apa di baliknya? Kok lakon kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sampai Allah jamin kehidupan kamu akan bahagia. Kehidupan kamu akan sukses. Nah, inilah jamaah bekal hidup ini. Makanya kita review setahun sekali kita maulid ini sudah sampai di mana standar kita sebagai muslim atau non muslim juga, standar kita sebagai mana manusia. Kalau kita sudah standar, nggak usah bingung Pak, laku dijual di mana-mana. Di masyarakat kita diakui. Orang yang punya standar itu di masyarakat nggak diakui, maka kalau nggak standar ditaruhlah di lembaga masyarakat. Beda, ditaruh di lembaga masyarakat, dididik dulu, makan diatur, tidurnya diatur, apa diatur, karena kamu nggak mau diatur. Maka di penjara itu diatur Pak, luar biasa, rokok sebungkus rebutan. Nah, jangan sampai kita ini calon-calon pemimpin ini cuman karena materi kita terjebak kepada nafsu setannya. Inilah Allah memberikan satu statement garansi bahwa hidup di dunia ini harus ada jalannya, ihdinas shiratal mustaqim, kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan melalui mimbar ini tidak banyak sedikit saya sampaikan, jadilah kita Pak orang yang punya standar keimanan. Jadilah orang yang kita punya standar kemanusiaan. Jadilah orang yang punya standar ketuhanan. Kalau ini kita sudah lakukan, aduh Pak, saya ini merasa hidup enjoy banget Pak. Itu kontrak sama Allah tidur 1 jam. Oh saya aja lah, udah gak apa-apa, pasti sehat. Hidup sejam tidur Pak. Kalau bapak-bapak pikir kan gak mungkin, datang aja ke rumah itu kan. Anak-anak STD sering datang itu. Saya nerima beliau aja udah jam 12 Pak. Jam 1 baru selesai, udah pada ngantuk-ngantuk. Aduh Pak Kiai nerima saya. Iya emang begitu. Subuh selesai, coba. Tapi alhamdulillah Pak, berkah hidup saya itu saya rasain. Ya alhamdulillah, mobil punya, rumah ada, istri punya, bayangin, saham punya. Alhamdulillah Pak, saya punya saham 300 miliar lebih kali. Mungkin sekarang 1 triliun kali saham saya. Nah, kenapa? Karena saya belajar standar. Jadi kiai nggak harus minta, nggak harus dijemput. Saya punya standar. Saya karyawan di perusahaan minyak asing. Saya belajar manajemen. Bagaimana Blue Vision? Bagaimana Eropa bisa maju? Bagaimana Amerika bisa maju? Bagaimana Jepang bisa maju? Padahal Tuhannya matahari. Ini kita gak ada critical thinking. Nyembahnya matahari, tapi kok taat sama Tuhannya. Kita Tuhannya Allah, kagak taat sama aturan Tuhannya. Gimana mau maju? Saya datang ke Kalimantan, saya berpikir, bagaimana cara nyari duit? Apa yang saya harus lakukan? Ya gak begitu Pak, susah. Jadi saya jadi kiai gembel aja susah. Pegang tas dia panjang. Ya Allah, lihat mobil cuman. Kapan saya maju? Kapan mendidik ini? Saya didik di dokter, profesor, kapan maju? Saya harus begini hidup. Tuh Pak, jadi hidup ini satu, bagaimana leadership jiwa kita ini kita atur aturannya kembali kepada aturan ketuhanan. Nah, gampang Pak nyari duit kalau jadi kayak saya ini jujur. Saya beli aja tanah kosong pinggir laut. Beli tanah kosong. Tanah paling 100.000 meter. Kalau beli 5 hektar kan lumayan. 5 hektar Pak belinya. Itu 2 tahun pulang duitnya. Saya doa sama Allah. Saya udah beli tanah. Tolong berikan saya rezeki. Gampang kata Allah. Jikin sila doa. Tanahnya jadi pasir semua Pak. Saya sedot tiap hari. Saya pergi ke Kalimantan, gampang. Tuh, saya berdoa sama Allah. Kenapa ini lahan 20.000 hektar kayak gini ya Allah? Kagak ada batu baranya? Nggak ada, kata Rasulullah. Punya siapa? Beli. Duitnya saya biayain. Saya pun aja sama Allah. Gampang tuh pindahinnya Pak. Dari batu bara sorot pindah ke tanah kita. Kenapa? Karena kita mau berpikir bagaimana nyari uang untuk kesejahteraan umat, bukan kesejahteraan pribadi. Kalau kesejahteraan pribadi gak dikasih sama Allah. Nah, Rasulullah SAW pun sama. Dia berjuang agama bukan untuk beliau, bukan untuk dirinya, tapi bagaimana konsep Madinah, hijrah ke Mekah ke Madinah menjadi seorang leadership Islam jadi jaya.
Islam jadi maju sekarang. Maju Pak. Majunya maju pikirannya, tapi tidak maju imannya. Tadi Pak Kepala bilang, yang korupsi itu kan orang pintar. Orang pintar yang korupsi. Ya ilah kalau petani korupsinya paling pupuk sekarung, utang gak bayar. Orang bodoh paling utangnya di warung, rokok. Ini Civitas punya utang rokok gak di warung? Gak biasa, anak masuk kayak ngerasain aja, masih gua ngerasain. Bagaimana dia akan bisa kadang-kadang kagak utang di warung jadi. Udah besok ya Bu, maklum lah belum dapat kiriman. Ini biasa. Nah, kenapa sih yang gede itu? Kenapa? Karena dia merasa ada backup-nya, teman-temannya, hakim kenal, kepolisian kenal, udah enak aja. Begitu dia digaret, nah baru nyari Allah. Inilah Pak. Jadi melalui mimbar ini, mari kita tingkatkan masing-masing personality. Kita kembali back to basic pada diri kita sendiri. Sudah mau kemana kata Allah silakan. Mau ambil jalur cepat, ada aturannya, periksa bannya, periksa kendaraannya, safety nggak? Silakan. Dan jangan lupa pakai safety belt. Ini Pak aturan Bapak semuanya biar saya kaji safety. Pakai kendaraan yang nyaman. Mending gua udah tahu Suzuki yang udah tahun berapa, tahun 70 jalan di atas aja. Di jalur cepat udah diklakson, dipapok, udah ngebul, kagak mau minggir. Udah diklaksonin, kagak mau minggir. Kalau udah tua jalur lambat, ikuti. Ini kalau udah tua mau jalur cepat ya, udah tua mau cepat kaya. Gimana udah mau pensiun besok? Masih korupsi aja korupsi. Akhirnya Pak mogok di jalanan. Udah dikasih share jangan korupsi, teman-teman udah kena. Masih korupsi aja. Ini ada Pak teman, saya nasihatin kemarin agak percaya. Lu harus hati-hati lu. Datang ke rumah nangis Pak. Ya ini. Jalur itu kan ada tuh. BKLT apa Pak jalur tuh kali tuh. Ya, nangis Pak. Saya dibagi besok. Gue bilang juga apa lu? Udah tua, mau pensiun. Hati-hati. Mantap nggak Pak? Teman saya juga sama nih kerja. Hati-hati udah tua, udah mau pensiun. Pakai mau jalur cepat, udah Suzuki doyok aja. Pakai jalur cepat, udah jalur lambatnya terima apa adanya. Tungguin 3 tahun pensiun. Nih contoh, banyak orang juga yang menyalip. Memang kendaraannya baru kemarin jabatan. Berapa sih menteri olahraga? Berapa sih yang namanya anggota dewan? Baru kemarin udah nyalip, tabrakan. Coba. Masih muda udah membunuh karakter. Nah ini bukan leadership. Maka melalui maulid ini, ayo kita kembali diri kita masing-masing. Standar kita ikutin supaya hidup dan jalur lambat. Kalau mau jalur cepat ikutin cara nyalipnya. Ada jalur putus-putus. Ini yang bikin begitu Pak ya. Ada jalur putus-putus itu gunanya untuk nyalip. Ya maaf bukan guruin ini kan lebih hebat lagi urusannya kayak gini mah. Tolong bebannya juga jangan terlalu banyak beban. Nih beban kapasitas melebihi gimana? Udah bilang penumpang mobilnya udah cuma 3-4 orang, ditaikin 8 orang. Nah beban kita juga gak boleh. Udah mahasiswa akademi ini beban jangan terlalu berat. Jangan cita-cita nanti setelah lulus ini jadi pemimpin, jadi orang kaya. Jangan. Itu bebannya berat. Bisa payah. Nah udah bebannya sesuai dengan aturan. Rezeki jalanin. Saya begitu Pak. Saya jalanin karyawan. Alhamdulillah udah dapat pensiun 50%. Dapat 50% saya punya planning kemana nih. Duit 50%. Jalanin. Ini hidup kalau dengan aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas yang enak. Banyak orang gak pada kecelakaan dah Bu. Ini kagak rel kereta. Udah tahu rel kereta mau lewat, gak sabar nyebrang aja ditabrak sama rel kereta. Lulusannya saya mau tanya, emang kalau kereta nabrak kebo, yang salah kebo apa kereta? Nih ayo akademis ini, yang salah kebo apa kereta? Kerbau itu binatang. Yang salah juga yang ngayuin. Makanya hari ini hati-hati. Kalau saya ceramah salah juga ente salah, bahaya. Saya yang disalahin. Nah aturannya udah lurus, aturan rambu-rambunya. Sebelum melintasi rel kereta adalah rambu-rambu harus diaturin.
Makanya kita ini sebagai Sivitas Akademi sudah ada aturan agama kita patuhi, kita contoh suri teladan Rasul kita Nabi Muhammad. Dan kata Allah wajarkan sebanyak mengingat kalau kita sudah banyak mengingat Allah, hidup sukses. Kita ingat, ya Allah hebat kau. Dari status mana yang saya kayak begini, saya dikasih jabatan seperti ini, saya dikasih mahasiswa STTD kayak gini. Nih Pak, inilah salah komunikasi. Dari itulah kita mesti ada critical thinking. Bagaimana kita critical thinking kita agar bisa menjiwai. Nah, inilah tubuh Indonesia tidak lain dari generasi muda yang akan datang. Kita yang tua-tua tinggal pas landas ya Pak ya. Nanti bagaimana generasi muda ini? Karena nasib negeri bangsa kita ini di tangan kita, bukan di tangan asing. Kalau selama ini di tangan asing terus, sulit Pak. Negara kaya minyak, minyaknya mahal. Negara kaya batu bara, listriknya mati mulu. Negara yang penuh dengan sungai, air pumpnya kering mulu, bingung kita. Coba Pak lihat, satu hari 200 ton batu bara, Kaltim dan juga Kalsel. Kenapa sih listrik mahal? Lihat berapa oil and gas kita. Kenapa sih mahal? Nih, kita bangsa pecundang, bukan bangsa pemenang. Kenapa? Karena para petinggi kita tidak kembali back to basic, mindsetnya bukan kembali kepada mengenal Rasulullah, kepentingan pribadi-pribadi. Melalui maulid ini, mari kita back to basic kepada Al-Quran dan ajaran ini, sehingga keadilan sosial yang nampak di sekeliling STTD ini sudah terwujud, bahwa STTD yang berada di Kabupaten Bekasi ini, di Kecamatan Bekasi ini, di Rawabutu ini, yang diayomi ada Kapolsek, ada dan Ramil, ada Bupati, sanggup memberikan suri toladan yang baik. Amin. Coba kalau pemimpinnya, kalau penceramahnya juga nggak baik, pemimpinnya nggak baik, ya kita kan masih mahasiswi, kita kan masih taruna-taruni, maksudnya nyantunin. Ini sebenarnya contoh Pak, contoh membangun bagaimana kita critical thinking kita ini di lingkungan kita bangun kesejahteraan. Kalau kesejahteraan sudah kita bangun, lihat kan begitu anak-anak ini kita taruna-taruni liwat, kata anak yatim, oh iya pengen saya jadi sekolah di STTD ganteng-ganteng, amin. Ganteng, gagah, lihat, Masya Allah, saya jujur Pak, dia namanya anak Betawi, pengen buat keren dulu. Bagaimana keren nih? Saya sekolah di penerbangan, di STM penerbangan. Pak, kalau saya tuh baju saya pelecek Pak, kalau sekolah di penerbangan, saya ganti-ganti. Nih, kalau boleh di kampung, ya namanya baru kelas 1. Nih, gue nih, ya, wih, sekolah penerbangan. Gue yakin Pak, sekolah STM penerbangan pakainya kayak gitu. Wah, selalu di kampung cewek mau semua. Ya sampai gak mau. Ini calon pemimpin ini. Sekolah di penerbangan jatuhnya kiai. Yakin Pak, yang nasib kan berbeda. Kata lo boleh dah. Bangga Pak, saya dulu pakai pakaian gini di penerbangan Pak. Sekolahnya di Blok M lagi. Wih, tempat elit. Sekolahnya penerbangan. Masya Allah, kayaknya bangga banget Pak. Ini gue kan bangga kan sekolah di STTD ya, pakainya keren. Waduh, coba pulang kampung dah, pakai seragam kayak gini. Waduh, itu yang lirik umat tuh banyak. Ya artinya kita sudah harus berbangga hati, bersyukur kepada orang tua kita hari ini menyekolahkan kita tidak sia-sia. Kita sudah ada di ikatan dinas sekolah darat ini. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan mudah-mudahan orang tua kita pun bangga, dan negara kita pun bangga mempunyai para pemuda-pemuda yang akan memegang diri bangsa ini, yang bersifat bagaimana menuju kita jujur, amanah, cerdas, dan juga bijak dalam rangka memberikan keputusan-keputusan sehingga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik masa hidupnya maupun akan matinya. Baik jamaah sekalian, karena waktu terus berpacu, tidak terasa bahwa hidup ini tidak lain adalah waktu. Karena nanti ada santunan segala macam, saya gak banyak mengasih ceramah hari ini. Cukup kita kembali kepada SNI, standarisasi. Bagaimana sebagai anak-anak Sivitas Akademi ini mempunyai critical thinking terhadap kehidupan, sehingga kita betul-betul menjadi seorang leadership yang baik.
dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Dan apa yang kita lakukan tidak lain karena generasi kita di bawah akan menunggu, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini tidak lain karena mencari rahmat dan keriduannya. Semoga kita habis hujan ini diberikan nilai yang baik dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin negeri bangsa ini dan menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan juga yang toleransi. Baik jamaah sekalian, sebelum ada santunan, karena di akademis kita ini sering mengadakan seperti ini, kita melakukan rois kita, sering ya, rois kita ada kegiatan. Insya Allah untuk meningkat kegiatan ini saya akan memberikan kepada ketua rois. Silakan roisnya ke depan. Ya kita sumbangnya, ya kalau anak-anak akademi kayak gini kagak usah main dolar dah ya, pakai rupiah aja ya Pak ya. Nah, emang lu kira gue kayak gue punya dolar. Jadi sebelum saya nyerahkan ini satu Pak, kira-kira di dunia ini ada yang kita kenal manusia setelah Rasulullah, para sahabat, para wali, ada manusia yang di alam jagat raya ini kita lupain mungkin, tapi kita lupa dia manusia yang paling ikhlas, dia manusia yang paling jujur, dan dia manusia yang paling tangguh. Siapa Pak? Ibu kita. Bagaimana dia mendidik kita dari kandungan, dia pengen anaknya jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah. Nggak pernah ini si kita akan ini anak-anak taruh dan taruh ini pernah nggak begitu di sekolah sini disodorin, Nina biayanya udah sekian, saya didik kamu, ada nggak? Nggak pernah orang tua kita itu. Boleh dong hari ini kita banggakan orang tua kita di hadapan Allah. Amin. Kita doakan orang tua kita yang biaya kita, amin. Apalagi yang sudah tua, orang tua yang telah tiada, mudah-mudahan uang 5 juta ini kita berikan untuk sebagai amal soleh kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita betul-betul punya martabat, dan juga kita anaknya yang meneruskan perjuangan mempunyai martabat yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bicara integritas adalah nilai-nilai ketuhanan. Hari ini menjadikan keberkahan kita semua. Al-Fatihah. Iya karena beliau yang nasta'in surat muslim siapa lagi mantar Ramadan. Ya insya Allah mudah-mudahan bukannya cukup, nggak bisa dihitung juga ya. Silakan. Baik sekalian Pak, beginilah kalau saya jadi kiai Pak. Ini mah kecil, kalau di akademis kecil jumlahnya. Kalau dari masyarakat orang nanya pakai ini dari mana? Di saya lapor sama Allah. Dari usaha didoain anak taruh-taruh nih, doanya orangnya keren-keren, doanya orangnya ganteng-ganteng. Masa kagak? Insya Allah Pak, baik, insya Allah. Amin. Saya akan lagi buka usaha di Nigeria. Di Nigeria Pak. Kenapa saya lihat di sana? Karena insya Allah kita punya kompetensi dan juga harus mendakwahkan agama. Nah, teman-teman saya kebetulan ahli oil Pak di minyak. Jadi insya Allah kita punya modal. Dia boleh dong jadi pengusaha. Jadi dia jadi pengusaha kan enak. Mau beli apa aja punya duit, mau beli mobil apa aja punya. Kalau saya datang ke usaha, datang ke STD garis hormat kira-kira pantas gak? Mari anak mahasiswa dan mahasiswi taruh dan taruh nih. Kalau ente mau jadi seorang pejabat yang tinggi, mari coba. Lah kata anak taruh nih kiai dan seorang ini bukan hal yang asing Pak, itu menciptakan kemiskinan. Kalau kiai udah ngajarin di depan taruh kayak gini, udah memang nggak ada yang cita-cita jadi ustadz Pak Kiai. Apalagi bahaya di pesantren. Udah di pesantren kayaknya tanya, kiai bininya berapa? Kiai usahanya apa? Enggak, bukan sopan. Kapan bangsa maju? Kalau saya tanya, datang aja ke rumah gua, tuh lihat mobil gua showroom. Tuh lihat motor gua showroom. Tuh lihat rumah gua. Tuh lihat tempat istirahatannya, lihat. Tempat istirahatan saya kalah. Oleh berapa hektar nih? 20? Hah? 17? Dan 7 hektar? Nah, saya udah 25 hektar. Artinya kenapa Pak? Bukan saya banggakan. Artinya kita soal leadership, punya critical thinking. Kalau kita tidak maju, kapan kita mau bangun? Kapan kita maju orang maju? Nah, di situ Pak, saya berusaha mencari rezeki. Di mana saya datang, saya tunjukkan. Membela agama, bukan harus meminta. Membela negara, bukan harus korupsi. Tapi membela agama dengan selalu memberikan sosialisasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan
Subhanahu wa taala, dan semoga Taruna dan Taruni tidak ada kesurupan lagi. Amin. Satu pesan saya, kalau mau ujian bagi yang baru kedua, jangan sekali-sekali kalian mempunyai pikiran yang negatif thinking. Bangun, berdoa. Apabila ada apa-apa, saya pesan sama rektor, juga sama para guru, dosen. Apabila di sekolah kita ini terdapat banyak yang kesurupan, tolong hubungi saya melalui Pak Amin. Saya nggak mau anak-anak mahasiswa dan mahasiswi kita ini dibikin sirik, pakai ayam, pakai nggak usah. Pokoknya urusan jin, urusan bapak, telan sama saya. Lah, saya kalau ngobat di santet Pak, gampang ngobat di santet. Bapak nggak tahu jiwa sama ruh ini kita lihat dasar di mana. Kita lihat jalur-jalurnya. Nanti belum kita ajarin. Gampang makin orang gampang Pak, tanggung jawabnya susah. Lah, saya kalau lagi ngendaliin Pak, kalau ada sidang-sidang di DPR itu saya lihat ini yang makan narkoba beda semuanya. Ini yang pakai obat beda, Bapak lihat. Nggak mungkin anggota dewan ngomongnya selengehan. Seorang anggota dewan ngomongnya jorok. Saya tanya, saya panggil, ya kan, kepalanya murid saya. Panggil untuk sini. Saya bilang gua angkat ekspos tahu saya yang dewan pakai narkoba. Nggak boleh anak-anak SD dan sampai keracunan model ini. Ini akan membangun saraf otak yang tidak sehat. Kita hindari semuanya dan jangan taruh-taruni sampai dapatkan kepinian dari artis. Amin. Baik, jamaah sekalian, kita akhiri dan kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita baru saja selesai ujian dan insya Allah mudah-mudahan tugas wajib kita setelah lulus sivitas akademi ini mudah-mudahan di masyarakat betul-betul dibanggakan. Kita tunjukkan jati diri kita lulusan STTD yang sanggup membawa amanah dan amanah institusi negara dan institusi rakyat yang ada di pundak kita tidak lain karena kebanggaan kedua orang tua kita mendidik kita sampai kita hari ini ada di STTD dan kita akan bawa pulang berupa title dan amanah ini. Mudah-mudahan kedua orang tua kita sangat bangga dan beliau merestui sehingga apapun yang kita lakukan menjadikan kepada kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Maulana ya Mahmud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jal Jalal Ikram. Terima kasih ya Allah. Semoga taruna dan taruni kami baru saja lulus ujian ya Allah. Baru saja selesai ya ujian kami. Kami mohon bimbinganmu ya Allah. Semoga ya Allah rahmat yang telah mengantarkan kami di STTD ini menjadi putra dan putri yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Kami membawa amanahmu ya Allah untuk negeri dan bangsa kami. Ya Allah, semoga kedua orang tua kami yang capek membiayai kami jadi kebanggaan mereka, kami menjadi orang yang soleh, yang soleha. Ya Allah, terima kasih kepada dosen kami dan juga terima kasih kepada rektor dan rekan kami yang telah banyak mendidik kami sehingga kami ya Allah menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tengah-tengah yang berkecamuk di pergolakan dunia, di mana terus berkecamuk dalam kehidupan dunia ini, kami kau buka mata kami lebar-lebar ya Allah pada hari ini. Kami memperingati Maulid Nabi kami Muhammad SAW. Beliau adalah utusanmu ya Allah, yang dimana setiap saat kami menyebut namanya, yang dimana setiap sholat kami menyebut namanya dengan kemuliaan Rasul kami, maka ya Allah muliakanlah kami untuk mengikuti dan beliau. Sampaikan selawat serta salam kami kepada Rasul kami Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, sebagaimana pesanmu di hadapan kami, di sisi kami banyak anak-anak yatim. Mereka lah yang mengajarkan kami untuk berbagi sesama. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini mereka berbahagia dari acara kami ini. Dan kami ya Allah sebagai taruna dan taruni memohon keberkahan atas rahmat-Mu. Semoga dengan menyatukan anak yatim ini kami kau tunjuki jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Dan kami terus kau bimbing ya Allah dalam rangka mengawal negeri bangsa dan negara kami ini. Rabbana Allahumma ihdi hajatina wa hajati taruna dan taruni. Allahumma ihdi hajatina wa hajati umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Ihdi hajatina taruna taruni.
Silakan para tamu-tamu berdoa masing-masing. Memohon kepada Allah. Silakan bapak-bapak ibu berdoa dari hati nurani yang paling dalam. Terima kasih kepada Allah kita sudah menyadari dan kita ada di SCTD ini. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, semoga di 2013 ini Kau tunjukilah pada legislatif dan yudikatif kami. Tunjukkanlah ya Allah kepada Bapak Presiden juga ya semua kabinet menterinya, dan mereka membawa amanah ini ya Allah. Semoga Kau bimbing dan tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya Rabb, setelah 2013 ini kami akan menyongsong pemimpin yang baru. Tolong ya Allah Kau yang agung, memberikan kami pemimpin yang baik, yang Kau ridhoi, sehingga kami bisa memilih mereka untuk membawa kemajuan negeri dan bangsa ini. Negeri bangsa kami ini yang Kau ciptakan ya Allah begitu kaya, begitu dengan alamnya, begitu dengan mineralnya semua. Namun amanah ini ya Allah belum sampai kepada amanah penderitaan rakyat. Kami mohon ya Allah sebagai taruna-taruna, sebagai orang-orang yang Kau ridhoi di tempat ini dan kedinasan ini, berikanlah kami kesempatan untuk membawa negeri bangsa kami menuju Banda Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, terima kasih kepada kedua orang tua kami yang sudi ya Allah membimbing kami dan membiayai kami. Maka rahmati beliau, berikan kesehatan kepada beliau ya Allah, berikan petunjuk kepada beliau ya Allah. Semoga kedua orang tua kami ini Kau jadikan ya Allah sebagai suri tauladan kami dalam rangka mencapai cita-cita tujuan kami menjadi orang-orang yang Kau ridhoi di muka bumi ini. Hanya kepada Kau kami serahkan ya Allah segala urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada kepolisian kami dalam rangka menjaga Kamtibmas ini. Berikan kekuatan kepada angkatan darat kami untuk menjaga teritorial kami, dan berikan ya Allah kekuatan kepada angkatan laut kami untuk menjaga kekayaan laut kami, dan berikanlah ya Allah kekuatan kepada angkatan udara kami. Semoga rahmat-Mu memberkahi persatuan dan kesatuan dalam negeri bangsa ini. Rahmat-Mu begitu besar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'waahum fiha tahiyatu fiha salam wa akhir da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi semua staf dan dosen, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, dan juga insya Allah saya berterima kasih atas undangan yang 2 kali ini. Mudah-mudahan kita bangun silaturahmi dengan betul-betul menjadikan rahmat Allah. Insya Allah sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para tarun-taruni kita ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dan menjadi putra dan putri yang terbaik di bangsa ini. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa, engkau kekasih yang didamba setiap wajah, engkau Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Nabi Allah pelita hatiku, penerang jiwa, cahaya mataku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
cahaya menerangi terang dunia. Engkau Muhammad ya Rasulullah. Kami mohon kepada Bapak Insinyur Soeharto untuk memberikan cindera mata kepada Syekh Kiai Haji Saadi Al-Batawi. Kepada yang terhormat kami persilakan. Kami segenap panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan, senyum di wajahnya. Salam, 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 salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam, salam, salam alal muslimin. Salam ya salam, salam, salam alal mu'minin. Salam ya salam, salam, salam alal muhsinin. Salam ya salam, salam, salamun alaikum. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan, senyum di wajah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة أعظمت إن الكبائر في الكفران كالهمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا